Pernahkah kamu berpikir, kalau ada kecelakaan di jalan, apakah pengemudi selalu salah? Banyak orang langsung berasumsi, kalau ada yang tertabrak, pasti sopirnya yang bertanggung jawab. Tapi, apakah benar selalu begitu? Ataukah ada situasi tertentu di mana pengemudi sebenarnya tidak bersalah? Banyak orang beranggapan, siapa yang lebih kuat, dia yang salah. Artinya, karena kendaraan lebih besar dan lebih berbahaya dibandingkan manusia, maka pengemudi pasti harus disalahkan. Di video ini, kita akan membahas apakah pengemudi memang selalu salah jika menabrak orang di jalan, kapan pengemudi bisa dianggap tidak bersalah, dan hukuman apa yang bisa dijatuhkan jika pengemudi terbukti lalai. Simak video ini sampai habis, supaya kita semua bisa lebih paham dan lebih berhati-hati saat berada di jalan. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kelalaian pengemudi, kesalahan pejalan kaki, kondisi jalan yang buruk, atau bahkan faktor cuaca. Nah, untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas, pengemudi yang menyebabkan kecelakaan karena kelalaiannya bisa dikenai sanksi pidana dan denda. Tapi, kalau pengemudi sudah berhati-hati dan mematuhi aturan, apakah masih bisa disalahkan? Pasal 132 mengatur bahwa pejalan kaki juga punya kewajiban, seperti menyeberang di tempat yang ditentukan dan tidak sembarangan melintas. Jadi, kalau ada pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang tanpa melihat situasi, siapa yang bersalah? Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak contoh kasus dan analisis berikut. Andi adalah seorang pengemudi yang selalu berhati-hati. Suatu malam, dia mengendarai mobil di jalan utama dengan kecepatan normal sekitar 40 km per jam. Jalan itu cukup gelap, tetapi Andi sudah menyalakan lampu depan dan tetap fokus mengemudi. Tiba-tiba, seorang pria muncul dari antara mobil yang terparkir di pinggir jalan dan menyeberang tanpa melihat kiri kanan. Andi kaget dan langsung menginjak rem. Tetapi, karena jaraknya terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan, pria itu tertabrak dan mengalami luka ringan. Mari kita menganalisis bersama-sama. 1. Apakah Andi otomatis bersalah karena menabrak pejalan kaki? Menurut pasal 132 Undang-Undang Lalu Lintas, pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menyeberang di tempat yang disediakan, seperti zebra cross, jembatan penyeberangan, atau tempat lain yang aman. Jika pejalan kaki menyeberang sembarangan dan menyebabkan kecelakaan, maka dia juga bisa dianggap lalai. Sementara itu, pengemudi kendaraan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Pasal 106 ayat 2. Tetapi, dalam kasus ini, Andi sudah mengemudi sesuai aturan. Yang pertama, kecepatan dalam batas wajar atau 40 km per jam. Yang kedua, fokus dan tidak dalam keadaan mabuk atau mengantuk. Dan yang terakhir, sudah berusaha mengerem untuk menghindari kecelakaan. Karena itu, tidak serta-merta Andi bersalah. Namun, tetap perlu dilakukan investigasi oleh pihak berwenang. 2. Bagaimana jika pejalan kaki mengalami cedera? Terkadang, meskipun pengemudi tidak sepenuhnya bersalah, dia tetap memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada korban. Ini diatur dalam pasal 231 Undang-Undang Lalu Lintas, yang menyatakan bahwa setiap pengemudi yang terlibat kecelakaan harus, yang pertama, memberikan pertolongan kepada korban, yang kedua, melapor kepada polisi, dan yang terakhir, tidak melarikan diri dari tempat kejadian. Jika Andi kabur setelah kecelakaan, dia bisa terkena pasal tabrak lari atau pasal 312, yang hukumannya bisa mencapai 3 tahun, penjara dan denda 75 juta rupiah. Tapi, karena Andi bertanggung jawab dan membantu korban, dia tidak bisa dianggap sebagai pelaku tabrak lari. 3. Bagaimana jika terjadi kasus sebaliknya? Nah, beda lagi nih ceritanya,
kalau ternyata si Andi sebagai pengemudi terbukti lalai dalam berkendara. Hukumannya pun bisa beragam, tergantung tingkat kesalahannya. Pasal 310 ayat 1, kalau menyebabkan kerugian materi, bisa dipenjara maksimal 6 bulan atau denda 1 juta rupiah. Pasal 310 ayat 2, kalau menyebabkan luka ringan, bisa dipenjara maksimal 1 tahun atau denda 2 juta rupiah. Pasal 310 ayat 3, kalau menyebabkan luka berat, hukumannya bisa 5 tahun penjara atau denda 10 juta rupiah. Pasal 310 ayat 4, kalau sampai menyebabkan kematian, pengemudi bisa dipenjara 6 tahun atau denda 12 juta rupiah. Tapi dalam kasus ini, kesalahan utama ada pada pejalan kaki karena menyeberang di tempat yang tidak seharusnya. Tetapi, Andi sebagai pengemudi tetap harus membantu korban dan melaporkan kejadian ke polisi. Jadi, menabrak orang di jalan tidak selalu berarti pengemudi salah. Kita harus melihat siapa yang lalai dan apakah pengemudi sudah berkendara sesuai aturan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kita semua. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar akan pentingnya keselamatan berkendara. Sampai jumpa.